Assalamualaikum. Halo teman-teman. Apa kabar Dewan Yuri? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Al-Qadri. Saya biasanya dipanggil dengan Fairuz. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Legenda Putri Sepiak dan Ai Sepiak Gunung Kubing yang ditulis oleh Salma Khairunisa dan dibukukan dalam buku antologi kebudayaan Belitung. Pulau Belitung terkenal memiliki 3 suku, yaitu suku Cina, suku Melayu, dan suku Sawang. Alkisah, pada zaman suku Melayu, tepatnya di kaki Gunung Kubing, Belitung, terdapat seorang panglima hidup dalam pengasingan karena menikahi gadis desa. Bertahun-tahun mereka mendambakan anak. Sang istri mengeluh, "Bang, kapan kita punya anak, Bang? Aku malu. Bang, sampai sekarang kita juga belum dikaruniai anak. Aku juga kesepian." "Abang punya cara, Dik. Besok Abang pergi bertapa dan meminta kita untuk mempunyai seorang anak." Akhirnya berangkatlah sang suami menuju Batu Lembung Datuk dan ia berdoa dengan putus asa. "Wahai penghuni Lembung Datuk, tolonglah kami dikaruniai anak, meski hanya bertubuh sepiak." Doa itu pun terkabul. Sang istri mengandung dan melahirkan. Namun suasana berbahagia berubah menjadi suatu yang horor ketika melihat sang bayi. "Bang, kenapa anak kita hanya bertubuh setengah, Bang?" "Maafkan aku, Dik. Aku sebenarnya meminta kita mempunyai anak, walau hanya berbadan setengah." Demi menutupi aib, sang suami menyuap dukun bayi. "Bu, aku akan memberikan ibu uang berapapun, asalkan ibu tidak memberitahu tentang kelahiran anak kami." Mereka pun menamai anak itu Putri Sepiak dan mereka pindah ke bukit terpencil paling atas agar mengasingkan diri dari dunia luar. 5 tahun sudah berlalu, Putri Sepiak pun mulai bertanya, "Ayah, ibu, kenapa kita harus tinggal jauh dari desa? Dan mengapa aku harus selalu duduk di batu ini?" "Kami tidak mau kamu dilihat orang lain, Nak." "Kenapa kalian melakukan itu? Aku kesepian. Aku tidak mempunyai teman." "Putri, karena kami malu mempunyai anak seperti kamu yang hanya bertubuh setengah." Hancurlah hatinya. Putri Sepiak pun hanya bisa menangis sepanjang hari. Tanpa ia sadari, tiap tetes air matanya telah membentuk telaga. Dan di sana ada seekor ikan ajaib yang bisa berbicara untuk menghiburnya. "Air di sini berasal dari air matamu, Putri. Kamu jangan bersedih lagi. Kami akan menjadi temanmu."
Sepiak menemukan kebahagiaan bersama hewan hutan. Waktu ke waktu, Putri Sepiak tumbuh remaja. Hingga suatu ketika, ada seorang pemuda melihatnya dari samping. Terlihat normal dan begitu cantik. Kabar kecantikan putri telah tersebar hingga terdengar di telinga sang ayah. Bagaimana ini? Orang-orang mulai mengetahui keberadaan anak kita. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan berada di perbatasan bukit untuk memanah setiap orang yang berani menaiki bukit ini. Sang ayah bertindak membabi buta. Dia memanah setiap orang yang berani menaiki bukit. Hingga ada seekor burung yang memberitahu tentang kelakuan ayahnya ke Putri Sepiak. Putri Sepiak pun merasa kecewa. Bukan karena fisiknya yang cacat, melainkan karena kelakuan kedua orang tuanya yang jahat. Amarah kesedihan Putri Sepiak pun sudah memuncak. Langit menghitam, angin menderu. Air telaga yang tiba-tiba saja tenang berubah menjadi banjir bandang. Ketika orang tuanya cemas dan khawatir untuk memintanya ia pulang, tiba-tiba saja Putri Sepiak pun menolak. Kalian tidak bersyukur mempunyai anak sepertiku. Kalian tidak bersyukur mempunyai anak sepertiku. Air telaga meluap semakin hebat. Air mengalir begitu deras. Kaki orang tuanya seolah-olah dipatri dari bumi, tak bisa menyelamatkan diri. Hingga akhirnya mereka semua tenggelam dan hilang di telan bumi. Lokasi tersebut kini dikenal dengan nama Ai Sampiak. Sekian cerita Putri Sepiak dan Ai Sampiak Gunung Kubing. Semoga menjadi hikmah dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.